Apa kabar? Semoga semua tetap produktif dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Senang sekali, saya Bini Bukhori akan menemani Anda kali ini dalam virtual forum Road to COP26, a Climate Superpower Indonesia, Collaborative Efforts to Tackle Climate Crisis, yang dipersembahkan oleh Kata Data dan Landscape Indonesia. Virtual forum ini akan banyak membahas mengenai isu-isu kolaborasi berbagai pihak dalam mengatasi ancaman krisis iklim. Dan acara ini akan berlangsung dari tanggal 21, 22, dan 25 Oktober 2021. Acara ini juga didukung oleh ICDX Group serta media partner kami, Metro TV, Media Indonesia, Berita Satu, Social Connect, dan Young on Top. Selain di Zoom, tayangan ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube dan Facebook Kata Data Indonesia, serta Instagram dan website Kata Data Go.id. Dan tentunya diskusi ini tersedia dalam dua bahasa, English dan bahasa. Jadi silahkan klik fitur interpretation di Zoom Anda dan pilih bahasa yang diinginkan. Kami juga membuka sesi tanya jawab di akhir sesi. Silahkan bagi yang ingin bertanya melalui fitur Q&A di aplikasi Zoom Anda. Sesi kali ini akan menyoroti tema Enhancing Ambition for Low Carbon Economy bersama para narasumber yang telah tersambung secara virtual. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi menjelang siang, pertama kepada Bapak Dida Gardera, Asisten Deputi Agrofarmasi dan Pariwisata, Kemenko Perekonomian. Yang kedua, Bapak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan dari PT PLN Persero, serta yang ketiga, Bapak Indroyono Susilo, Chairman Association of Indonesia Forest Concession Holder. Selamat pagi menjelang siang Bapak-Bapak semua. Selamat pagi Mbak, salam sehat semua. Salam sehat semuanya. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak dalam acara ini. My pleasure. Terima kasih. Jadi kita mau diskusi ngobrol-ngobrol dulu Pak, ini mengenai Road to COP26. Apakah ini nanti seperti tadi Pak Agus Sari di sesi pertama mengatakan bumpy road atau smooth road, nah, atau agak bumpy dan kita bikin smooth dalam percakapan ini. Yang pertama saya ingin membuka sesi ini dengan bertanya kepada Pak Dida dulu Pak. Jadi Pak, seperti Bapak ketahui sekarang ini di berbagai negara makin banyak, makin menguat dan makin besar keinginan agar ada keseimbangan antara growth dan sustainability, antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Nah, bagaimana Bapak Dida menanggapi hal ini, Pak? Silahkan, Pak. Bu Bini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama mohon maaf Pak Deputi tidak bisa hadir karena beliau harus mewakili Pak Menko. Jadi mungkin ketika kita menjadi host 2007 gitu ya, itu masih ada pertentangan antara economic growth dan lingkungan atau pro climate policy gitu ya. Tapi kalau sekarang ini sudah inline, yang PR baik itu di pemerintah dan kita semua itu adalah bagaimana cara terbaik kita menjalankan climate friendly policy, katakanlah seperti itu. Nah ini pemerintah sudah saya pikir sudah mempersiapkan baik itu kebijakan di dalam negeri maupun juga amunisi untuk kita bernegosiasi di COP26 gitu ya. Jadi tentu harapannya setelah ditunda 1 tahun, PR besar dalam COP26 ini adalah menyepakati artikel 6 gitu ya, atau terkait dengan perdagangan karbon. Nah, ini yang di Indonesia kita sendiri kita sudah menyiapkan modalitasnya dan harapannya tentu rulebook Paris Agreement bisa selesai di di Glasgow nanti, dan
kita sudah siap gitu ya untuk engage dengan Paris Agreement, implementasi dari Paris Agreement. Tentu tidak mudah, makanya di Glasgow ini di minggu pertama, di hari-hari pertama itu ada statement dari para kepala negara untuk memperkuat komitmen dari negara masing-masing. Dan saya pikir pandemi ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa sama dengan mengatasi pandemi, tidak bisa hanya diatasi oleh satu negara, tapi harus dilakukan bersama-sama. Saya pikir spirit ini mungkin akan tercapai di Glasgow nanti. Ya, baik. Jadi tampaknya road-nya tidak bumpy ya Pak ya, smooth saja. Apalagi tadi Bapak mengatakan, Bapak meyakini bahwa tidak ada kontroversi lagi sebetulnya sekarang antara growth dan sustainability. Nah, saya ingin ke Pak Bobby dulu dari PLN, Pak. Nah, karena tadi kita sama-sama bersyukur bahwa sudah tidak ada kontradiksi, tidak ada kontroversi. Nah, bagaimana PLN melihat hal ini, Pak? Terutama karena kita tahu bahwa banyak sekali industri dan perusahaan-perusahaan yang sangat ingin mendapatkan energi listrik dari sumber energi baru dan terbarukan. Nah, seberapa kesiapan PLN, dan tentu saja kita ingin mendengarkan pandangan PLN sebelum nanti kita juga pasti dan sangat penting mendengarkan pandangan dari Bapak Indroyono sebagai Ketua APHI. Silakan Pak Bobby. Terima kasih Mbak Beni. Jadi kita kalau melihat kesiapan PLN sangat siap. Jadi kita melihat dari sisi internal PLN, kemudian kan dari sisi internal PLN ada di supply side dengan demand side ya. Jadi kalau kita sendiri PLN itu sangat sejalan sekali dengan program collaborative to tackle climate crisis ini. Kita sendiri kan sudah mencanangkan sejak tahun lalu apa yang dinamakan transformasi PLN. Salah satu pilar utama transformasi PLN itu dari 4 pilar utama itu adalah green. Kita ingin menjadi suatu perusahaan yang terdepan di dalam transisi energi ini dengan membangun bagaimana energi itu menjadi energi bersih. Nah, untuk itulah pada sisi supply-nya kami juga sudah melakukan suatu langkah-langkah strategis. Pertama, kalau kita ketahui baru-baru ini kan pemerintah sudah menandatangani, dalam ini ISDM ya, sudah menandatangani RUPTL. Itu adalah pertama kali RUPTL yang bersifat green. Hampir di atas 50%, tepatnya 51, 52 ya, kurang dari 52%, itu semuanya adalah berbasis green, itu artinya. Tetapi yang tidak berbasis green pun, itu kan Anda melanjutkan yang sudah kita cantumkan. Itu yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kebauran energi sesuai dengan rancang bangun kita adalah roadmap kita adalah 23% di tahun 2025 itu sudah terbangun nanti bahwa EBT itu sudah mencapai 23%. Itu yang sudah kita terapkan dan itu sudah. Maaf Pak, boleh tanya sedikit. Jadi tadi Bapak barusan saya menyatakan akan mengejar target bauran 23%. Jadi PLN sangat optimis bahwa ini akan bisa tercapai, nggak ada halangan apa-apa, nggak ada tantangan apa-apa, Pak. Tidak ada tantangan, karena kita sudah siap, infrastruktur juga sudah siap, kita sumber dayanya sudah siap juga gitu. Sumber daya alam kita sudah siap. Nah, untuk itu kita akan membangun lebih kurang tentu saja EBT itu sebesar di tahun 2025 itu 20,9 gigawatt. Nah, tinggal bagaimana kita mencari sumber pendanaan itu yang akan tentu saja inilah menjadi tantangan kita bersama. Nah, kalau kita lanjutkan adalah di dalam transisi kita lakukan juga, kita kan akan mengganti misalnya PLTU yang sekarang yang sudah ada kan tidak mungkin kita padamkan karena bersifat IPP dan bersifat yang baru kita bangun, maka kita akan mengubah menjadi sebagian daripada sumber dayanya menjadi biomasa, yaitu dengan istilah co-firing. Kemudian yang kita juga akan mengganti lebih daripada 5.000 di dalam sampai tahun 2024 itu position PLTD kita itu pusat listrik tenaga diesel itu akan menjadi suatu EBT dengan EBT yang pada PLTS yang berbasis baterai. Nah, ini harapannya kan semua adalah mengurangi efek rumah kaca. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah untuk di sisi yang saat ini kita operasikan itu PLTU adalah yang dengan efisiensi yang sangat tinggi sehingga gas rumah kacanya akan semakin kurang juga. Dengan efisiensi yang tinggi ini kita menggunakan ultra super critical itu adalah bagian daripada penjelasan kita. Nah, kemudian kalau kita lihat di sisi demand-nya, nah kita ini terus mendorong bagaimana pemanfaatan energi ini yang berbasis juga energi bersih.
Contoh utama adalah misalnya kita lagi bersama-sama secara membentuk ekosistem untuk penggunaan daripada mobil listrik. Bagaimana transport itu yang saat ini kan menggunakan energi yang non-fossil dan mengeluarkan efek rumah kaca juga CO2. Kita dorong bagaimana bersama-sama kita ubahnya menjadi listrik. Jadi listriknya dari energi terbarukan, tetapi penggunaannya juga harus bersifat energi terbarukan dan juga itu menambah demand yang ada. Dan berikutnya kita mendorong juga bagaimana peralatan-peralatan seperti misalnya peralatan masak yang dulu menggunakan LPG yang berbasis import dengan mengeluarkan CO2. Bagaimana kalau berbasis energi listrik saja? Kan lebih hemat. Kemudian kalau pemanas-pemanas itu tidak usah lagi menggunakan gas yang kadang-kadang menggunakan energi impor, cukup listrik saja dan itu aman, sangat aman sekali, tidak hanya kepada persepsi pengurangan CO2 tetapi juga penggunaannya lebih hemat dan juga lebih aman. Nah, itulah kira-kira daripada PLN. PLN sekarang seperti saya sampaikan tadi itu bagian daripada pilar utama kita. Jadi dari Kemenko Perekonomian sudah lead mengenai keseimbangan antara green growth ya Pak ya. Jadi kita tidak lagi mengkontroversikan antara growth sama sustainability. Demikian juga PLN mengatakan sudah siap ya dengan infrastruktur, dengan policy, dan sudah ada target-target yang Pak Bob tadi sangat optimis bisa dicapai. Nah, bagaimana kalau dengan APHI, Pak? Apa pandangan APHI ini mengenai low carbon? Apakah ini sesuai, sejalan, dan bagaimana dampaknya sebetulnya kepada bisnis APHI? Silahkan, Pak Indroyono. Terima kasih, Bu Bini, Bu Hori ya. Jadi, terima kasih saya diundang di Climate Superpower Indonesia. Pertanyaannya bagus, jawabannya sudah pasti dalam tanda kutip ya. Yang paling untung ya Indonesia memiliki hutan yang 120 juta hektar, ya, yang paling menguntungkan ada pasti kan. Yang kedua adalah bahwasanya dari 120 juta hektar itu, yang 30 juta hektar itu dikelola oleh para pemegang izin, ya, itu untuk dimanfaatkan untuk ekonomi. Yang 12,5 juta hektar nantinya terus bergerak untuk perhutanan sosial. Jadi tentunya kalau kita bicara green ekonomi, saya kira ya di sini sudah pasti dampak dari industri kehutanan itu sangat positif. Nah, tentu nanti saya akan terakhir akan merespon nih Pak Dida sama Pak Bob ya. Tapi saya akan bicara dulu bahwasanya begini. Mungkin Bapak Ibu melihat sekarang dengan adanya mungkin pertama koreksi dulu nih Bu Bini. Waktu kami terima apa ya? materi webinar hari ini ya, itu disampaikan bahwasanya LPMUI menyampaikan sektor kehutanan, sektor pertanian itu berdampak berat gitu. Padahal alhamdulillah, kan Bapak Ibu mengikuti ya. Kalau dari Pak Dida juga tahu devisa kita terbesar sepanjang masa ya Pak. Ya Pak ya, simpanannya maksudnya cadangan devisanya. Alhamdulillah tahun lalu kita dari sektor kehutanan hulu sampai hilir itu sumbangsinya ya $11 miliar begitu. Tahun ini sampai bulan Oktober sudah $11 miliar. Jadi kami mengharapkan Desember ini sudah bisa ya tembus 12 ke atas lah gitu. Artinya apa? Jadi mungkin data LPM itu nggak pas, nggak tahu di mana gitu. Karena kebetulan ya bukannya kita mencari informasi yang benar, tapi sebenarnya dengan dampak yang tadi kita juga deg-degan juga tahun 2020 itu, Bu ya, sempat minus sampai 8% waktu bulan Mei gitu. Alhamdulillah kita bisa rebound. Dan alhamdulillah terus sampai sekarang ini kita untuk ekspornya saja tadi sudah insya Allah bisa bulan ini sudah menyamai tahun lalu dan kita bisa rebound. Dan alhamdulillah 1,5 juta orang yang kerja di sektor ini itu kecil sekali PHK-nya, bahkan tidak ada. Mungkin karena ini outdoor ya. Jadi itu koreksi pertama. Yang kedua, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ya, ini sudah ada konfigurasi baru di sektor kehutanan. Bukan hanya urusannya timber, bukan hanya urusan kayu gitu, tapi sudah bisa macam-macam. Apakah itu agroforestry, apakah itu kaitannya dengan biomass energy, non-timber produk juga banyak pastinya ya Pak ya. Ya, apakah itu juga dengan wisata alam, apakah itu juga yang terakhir tentunya dengan carbon pricing kan ya, nilai ekonomi karbon. Jadi ini kita ke sana bergeraknya.
Jadi kalau ditanya, emangnya seperti apa sih roadmap-nya gitu ya? Ya, Kalau sekarang pertanyaan saja, kedua itu Pak, sebetulnya roadmap-nya seperti nggak apa-apa. Nah, kira-kira ke sana ya. Nah, Ya, betul. oke lah, nanti roadmap kedua saja kalau gitu. Kalau itu gini, tadi ini Pak Dida, terima kasih nih ketemu lagi di sini ya. Saya setuju itu. Nggak ada masalah sekarang antara conservation, sustainability, sama development, nggak ada masalah. Nah, kalau dari Bapak, dari pemegang kebijakan, boleh nggak sebelum berangkat ke Glasgow itu peraturan presiden mengenai nilai ekonomi karbon bisa terbit. Gitu. Jadi kalau itu bisa terbit, saya kira nanti lebih enak kita. Bertandingnya lebih enak. Mengapa? Tentu kalau kita nanti akan mendorong sektor kehutanan salah satu dari superpower gitu ya. Tapi kalau kita melihat bahwa investasi untuk perubahan iklim ini sekitar berapa tuh? Hampir 400 miliar dolar gitu ya. Dan kekuatan Indonesia, maksudnya pemerintah, hanya 5-6% saja dari dana investasi tersebut, tentunya ya kan yang 90-an sekian persen harus dicari non APBN gitu ya. Nah, demikian kan tentu harus kita adjust bagaimana tadi menerapkan adanya peraturan pemerintah mengenai nilai ekonomi karbon yang nanti akan turun dengan PP-nya, turun dengan permennya, segala macam peraturan menterinya. Nah, jadi kita bisa bergerak bersama untuk menggarap ini yang tadi menjadi super power. Nah, salah satunya tadi dari Pak Bob bicara, saya kira memang PLN sudah siap untuk program ini. Saya juga terima kasih nih, Bapak dorong terutama namanya co-firing nih Pak ya. Co-firing itu adalah 95% batu bara, 5% biomass. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita adjust. Kemarin sebelum Oktober tahun lalu ya, kalau kita bicara biomass energy masih bicaranya sampah gitu ya. Bicara dari cangkang sawit gitu. Bicara dari limbah, bicara dari sodas gitu ya, serbuk gergajian gitu. Nah, itu semua sebenarnya dalam tanda kutip ya, nggak sustain. Sampah bisa ada, bisa nggak ada. Gergajian besok ada, besok nggak ada. Cangkang sawit sekarang bisa, tapi di luar negeri ekspor lebih bagus, ya dia ekspor. Gitu. Yang paling bagus, paling tepat adalah biomass energi dari hutan tanaman energi. Orang nanam, orang liara, orang panen. Orang nanam, orang liara, dan orang panen. Jadi ini saya kira, dan pohonnya nggak harus pohon yang bertahun-tahun, cukup yang 2 tahunan saja. Pohon gamal, pohon kaliandra gitu ya, yang kalorinya juga cocok sudah bisa di co-firing, jadi mix ya dengan PLTU ada. Program sudah jalan, uji kaji sudah siap. Saya kira yang tinggal di-adjust satu lagi nih Pak Bob ya, harganya belum pas. Jadi nanti cari Pak, harga yang pas itu berapa sih per tonnya untuk co-firing ini? Bisa 2 cara, tadi kalau harga itu bisa ditentukan dari maunya PLN, tapi bisa saja ditanyakan kepada para pemasok. Sudahlah, pokoknya Anda masuk batu baranya itu 90% itu batu bara, 5% biomass. Silakan langsung ke PLTU, harga urusan kalian, gitu loh. Jadi kita bergerak. Terus saya sampaikan, karena Undang-Undang Cipta Kerja ini, co-fire PLN, saya terima kasih sekali, karena 52 PLTU di 114 lokasi, nggak salah Pak Bob ya. Betul. Itu siap, Bu Bini, untuk co-firing ini. Nah, kalau ini kan orang kerja semua, Bu. Orang nanam, orang manen, supply. Ini adalah renewable energy, bukan kalau stakeholder-nya seperti Bapak bertiga ini sangat enak Pak jalan kita Pak. Artinya dari pemegang kebijakannya mengatakan bahwa inline kita, lalu dari BUMN-nya dan tentu saja PLN mempunyai peranan sangat strategis dan sangat penting ya menuju low carbon economy. Dan kemudian dari sektor swasta bisnis kehutanan juga itu sama, ini harusnya ada Walhi di sini satu nih Pak, supaya ada Greenpeace, supaya semuanya bisa saling bersinergi begitu. Masih ada lagi Pak yang mau disampaikan? Kalau enggak saya ingin kembali ke terima kasih saja. Terima kasih Kata Data sama Landscape Indonesia untuk ini. Nah, tadi nanti mumpung titip karena ada mau kita bicara Greenpeace sama Walhi. Gini deh. Ya. 5 tahun yang lalu, karena saya tadinya kan nggak urusan kehutanan, tapi kita reform ya. 5 tahun lalu, kalau Anda bicara kehutanan, selalu isunya illegal logging, betul ya? Itu selalu. Kedua, isunya unsustainability, gitu kan? Tidak sustain. Isu ketiga, deforestation, gitu kan? Ya. Isu keempat, kebakaran hutan, gitu ya? Nah, alhamdulillah sekarang ini, itu semua sudah, ya alhamdulillah, terima kasih Bapak Presiden dan pemerintah kan, Pak Dida, terima kasih. Ini sekarang sudah solve. Sudah nggak ada isu itu lagi. Saya nggak bicara, tapi yang bicara adalah
ya sampai kemarin siapa itu Pak John Kerry juga bicara seperti ini, apresiasi datang dari Green Climate Fund, dari Norway. Jadi itu Bu Bini, ini saya sampaikan new configuration of forest industries. Jadi ini beda lagi dengan yang seperti itu. Jadi harusnya Greenpeace sama Wali diundang, Bu. Jadi kita enak. Iya betul Pak. Saya pikir juga harus ada Greenpeace sama Wali sekarang ini. Jadi Oke. bisa saling mendengarkan. Baik Pak Dida, itu tadi kita membuka pembicaraan ini dengan banyak optimisme nih Pak. Saya senang sekali. Namun demikian saya ingin mendengarkan mungkin juga untuk para hadirin yang ada di sini bahwa kita sudah bicara Pak ya tentang low carbon gitu ya, dan kemarin Bappenas baru saja launching LCDI 2.0 yang juga memasukkan faktor-faktor adanya COVID dan segala macam. Dari segi kebijakan Pak Dida, sebetulnya sudah seberapa siap Indonesia ini dan sudah melakukan apa saja untuk mengimplementasikan kebijakan rendah karbon ini Pak? Ya, terima kasih Bu Bini. Ya, tadi yang saya bilang bukan berarti smooth ya, pasti penuh dinamika, alot gitu ya di Glasgow nanti. Sama seperti sebelumnya kita kan sampai larut malam tuh negosiasi, tapi saya optimis di ujungnya itu akan tercapai komitmen. Nah, yang terkait tadi juga terima kasih Pak Indroyono. Ya betul, apa namanya? Biasanya kalau Indonesia ini datang ke COP tuh selalu bawa oleh-oleh ya. 2016 kita undang-undang ratifikasi Paris Agreement, 2017 kita bawa peraturan pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan. Nah, mudah-mudahan sebelum ke Glasgow juga Perpres nilai ekonomi karbon yang di-lead Kemenko Marves dan KLHK itu bisa selesai mudah-mudahan. Menjawab apa yang ditanyakan Bu Bini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Indroyono, kita sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tentu pasti ada beberapa angle yang berbeda, tapi di situ banyak terjadi revolusi bahkan ya, tadi yang sudah disampaikan Pak Indroyono, termasuk di sektor kehutanan gitu ya. Dan kita juga sangat berpihak terhadap masyarakat gitu, di mana penyelesaian sengketa lahan yang bertahun-tahun coba kita selesaikan, dan untuk masyarakat yang mendiami di situ 5 tahun dan di bawah 5 hektar itu dikecualikan. Jadi sudah sangat-sangat berpihak. Kemudian juga mungkin kita juga kemarin sudah sama-sama mendengar bahwa di Undang-Undang Perpajakan juga kita mengintroduce pajak karbon. Jadi kalau memang pajak itu harus diundang-undang. Nah, ini ke depannya tentu saya dengar juga ada beberapa yang khawatir, tapi ini masih bisa kita susun sama-sama gitu ya terkait dengan pajak karbon. Dan PPNBM juga yang berdasarkan emisi juga sudah diterapkan gitu ya. Jadi itu beberapa contoh ya bagaimana concern kita terhadap pembangunan rendah karbon. Tadi sudah disampaikan, sudah tertuang di RPJMN, rekan-rekan di Bappenas. Jadi semua sudah ini ya, kita itu sudah mempersiapkan semua modalities, dan saya juga apresiasi teman-teman PLN kemarin sudah uji coba ITS juga Pak ya, Emission Trading System yang di-lead di BTKE, SDM, dan sudah ada masih bentuknya voluntary kemarin, mekanisme insentif lewat Subroto Award. Ini juga merupakan terobosan juga. Jadi kita ini bisa dibilang seluruh opsi untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca itu kita lakukan gitu ya, daripada kita menunggu semua siap seperti yang sering disampaikan oleh Prof. Emil kan. Jadi kita berlayar sambil membangun perahunya gitu. Nah, ini kita siapin semua sehingga ketika semua sudah Paris Agreement sudah bisa operasional full, kita udah siap gitu ya. Seperti protokol Kyoto kan kita
ya lumayan dapat manfaat, tapi bila dibandingkan dengan Brazil, Tiongkok, India, kita masih kalah jauh gitu ya. Nah sekarang kita mudah-mudahan bisa udah curi start nih untuk bisa mendapatkan manfaat dari Paris Agreement. Mungkin itu Bu Bini. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Tadi jadi kalau yang saya tangkap adalah bahwa pemerintah itu sudah siap, kebijakannya sudah ada, regulatory framework-nya sudah ada, sektor swasta sudah mendukung, PLN-nya juga yang sangat memainkan peranan kunci di dalam penyediaan energi baru terbarukan juga sudah ada. Jadi just let's go. Jadi ibaratnya nih besok pun kita bisa ya Pak ya, mulai menerapkan low carbon economy, begitu. Nah, pertanyaan saya sebelum saya pergi ke Pak, atau hari ini sudah kita terapkan ya. Kan tadi ada pertanyaan dari Pak Indroyono yang saya ingin ulang lagi nih Pak. Tadi pajak karbon kan sedang dirundingkan ya di DPR, sedang didiskusikan di DPR dan di Balek. Tapi mengenai harganya itu gimana nih, nanti pengen dengar juga pandangan. Harga yang ditetapkan itu kan kalau nggak salah kan $2 ya kemarin di dalam waktu LCDI ada launching itu dari Mbak Roro Esti. Jadi belum putus, tetapi kelihatannya tendensinya ke situ. Itu satu Pak. Nanti yang kedua adalah kalau kita berbicara low carbon economy, tentu saja itu semua menjadi cita-cita kita. Tapi tentunya diperlukan juga sebuah transisi ya Pak ya. Sehingga jangan seperti kejadian di Inggris di mana orang tua kemudian tidak bisa lagi menggunakan heater di musim dingin Pak karena semuanya energi kotor gitu. Nah, apakah sudah ada Pak ini kesiapan transisi ini dan seperti apalah yang just transition-nya itu? Silakan Pak Dida dulu deh. Silakan Pak. Ya tadi yang sudah disampaikan, kita sudah menelurkan ya pajak karbon ini di dalam undang-undang perpajakan. Nah terkait dengan harga memang yang dipakai itu yang minimal. Tentu nanti setelah ada Paris Agreement, terutama setelah artikel 6 berjalan gitu ya, dan juga kita sedang mengexercise nih emission trading system. Nah itu harga tentu akan mengikuti pasar juga gitu, baik pasar dalam negeri maupun pasar internasional ya, kalau nanti udah disepakati artikel 6. Nah jadi kemarin memang konsepnya adalah standar minimal dulu yang diterapkan, dan harapannya kalau rekan-rekan swasta, BUMN atau seluruh pelaku di mitigasi ini aktif, tentu harga itu akan menyesuaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, nah tadi juga ada pertanyaan Pak dari Pak Indroyono itu Perpres tentang nilai ekonomi karbon ini kira-kira sampai mana nih Pak perjalanannya? Ya nih teman-teman di Marves dan KLHK itu hampir tiap hari nih lembur ngerjain itu. Tadi yang seperti saya katakan, biasanya Indonesia itu selalu membawa oleh-oleh ke sana. 2016 kita undang-undang, 2017 peraturan pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan kan. Nah sekarang mudah-mudahan juga kita bisa membawa nilai ekonomi karbon ke sana. Oke, berarti 2 minggu lagi ada tuh Pak Indroyono. Insya Allah Pak. Amin. Mudah-mudahan ya. Pak Dida. Ya, saya punya pengalaman mengawal Perpres SDGs Pak waktu itu, aduh pusing. Apalagi ini pasti lebih berat. Oke, tapi saya yakin bahwa semua bekerja keras supaya kita juga tidak sia-sia pujian-pujian yang sudah kita terima tadi ya Pak. Kita konsisten juga, kita tunjukkan memang prestasi kita. Oke. Pak Bobi dari PLN tadi sudah juga mengatakan sudah siap, infrastruktur sudah dibangun, tapi mungkin kalau bisa dikasih sedikit ilustrasi Pak, kalau sekarang ini berapa sih Pak persentase dari pembangkit listrik yang dimiliki PLN yang sudah berdasarkan pada energi baru dan terbarukan? Ini kaitannya juga dengan banyaknya perusahaan-perusahaan global kan ya Pak yang membutuhkan energi bersih, di antaranya ada 100 perusahaan global yang menginginkan itu. Ini bagaimana nih strategi PLN untuk melayani itu?
Ya, pertama itu tentu saja kan PLN ini sejak pada waktu kita mengakuisisi dari Belanda dulu ya tahun 45, tepatnya nanti tanggal 27 Oktober ini, kan sebenarnya energi terbarukan sudah banyak di Indonesia karena alamnya memang banyak untuk energi terbarukan. Kan kita punya PLTATS seperti misalnya Plengan ya, itu kan udah lama-lama, itu kan energi terbarukan sebenarnya. Dan saat ini juga kita punya sumber daya PLTP yang besar sekali. Dan total pada saat ini hampir di atas 12% kita kontribusi daripada IBT kita. Dan kita akan mencapai tahun 2025 itu adalah 23% seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk itu tentu saja ini harus dimanfaatkan. Pada sisi apa? Sisi demand-nya gitu. Nah, untuk sisi demand-nya juga kita telah bekerja sama dengan suatu badan internasional, misalnya dari APX itu untuk men-tracing. Kita menjual apa yang dinamakan Renewable Energy Certificate. Ini sama seperti carbon trading juga, tapi dengan mekanisme yang berbeda dan pasarnya berbeda juga. Jadi Renewable Energy Certificate ini sudah diakui secara internasional. Sehingga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan energi terbarukan, kita bisa tunjukkan bahwa mereka bisa membeli dari energi terbarukan, itu di tracing, di-track oleh badan internasional yang berbasis, kita saat ini berbasis di Amerika, dan bisa digunakan secara the whole world ya, seluruh dunia. Berlaku seluruh dunia karena itu internasional. Dan ini karena statusnya internasional, kita tidak berhak untuk campur di dalamnya. Mereka sudah meneliti sendiri sampai di mana sehingga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk menjual, bersaing ke dunia Indonesia. Dan sudah banyak yang sudah membeli ini, Mbak. Beberapa daripada perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan itu. Nah, terakhir juga kita ingin mendorong seperti kata Pak Indriyono, kalau dinamakan pembangunan dengan karbon rendah ini kan bukan hanya di satu sektor aja, harusnya semua sektor yang terlibat. Semua sektor yang terlibat itu kita kan kenapa nggak bisa sama seperti Brazil? Brazil itu menjual karbonnya dengan Amazonnya ya. Walaupun ada perusahaan namanya Amazon, bukan saya nggak bicara itu, tapi Amazon bisa ditanyakan Pak Indroyono, itu kan dibantu oleh dunia. Kenapa kita nggak menggunakan hutan yang kaya kita itu, hutan yang di Kalimantan, di Sumatera, itu untuk juga bagian daripada katakanlah the bargaining position kita, negara kita. Nah, kembali lagi kepada transisi, sekali lagi kita karena kita kaya, Mbak, saya kira seperti yang terjadi di GIS tidak mungkin lah, karena kita punya coal, punya juga air, punya PLTP, dan juga kata tadi, transisi tadi kita harus smooth. Smoothnya tadi kan PLTU ini kita phase out ya. Kita phase out tapi tidak langsung phase out. Oh, harus matikan semua. Sayang kan kita sudah mengeluarkan ini taxpayer semua yang membangun itu kan, Mbak. Yang ini uang kita semua yang untuk membangun itu. Jadi bagaimana caranya? Kita phase out-nya kan berdasarkan yang mana yang duluan. Jadi bertahap. Tahun 2020-30 dulu. Tetapi sebelum phase out pun kita sudah melaksanakan kegiatan apa seperti Pak Indriyono tadi sudah sampaikan, kita kerjasama dengan masyarakat energi biomasa, dengan kehutanan, dengan BUMN kehutanan, BUMN perkebunan, kita bagaimana ini menjadikan itu biomasa, menjadi co-firing gitu. Kan ini sama saja kan. Yang kita cari itu low carbonnya. Jadi karena ini low carbon dan renewable energy kita gunakan. Di samping kita terus mengejar pembangunan untuk energi yang baru dan terbarukan. Nah, berikutnya yang nggak kalah pentingnya sekali lagi, Mbak, peran kita semua ini. Marilah sama-sama kita menggunakan energi yang bersih. Saat ini kita sudah sama-sama dengan Kementerian Pertanian dinamakan Electrifying Agriculture. Bagaimana meningkatkan ekonomi daripada kelistrikan ini, juga meningkatkan masyarakat, juga menurunkan karbon. Contohnya misalnya, dulu Mbak, kalau pertanian tanpa irigasi ya Mbak, tanpa irigasi dam dan sebagainya kan, mereka biasanya mengambil dari air tanah atau air dari sungai ya, kemudian dipompa. Pompanya itu menggunakan BBM loh Mbak, dulu Mbak. Sekarang kita bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, bagaimana ini mengkonversi? Kita sudah laksanakan PKOP sampai dengan 140.000 pelanggan kita yang sudah dikonversi, jadi diganti dengan listrik. Bagaimana BBM import kita kurangi, energi yang CO2, karena dia kan mengeluarkan CO2, tapi kita gunakan juga dengan listrik. Tadi pertanyaannya, listriknya kok dari PLTU? Tidak, kan 12% tadi sudah menggunakan energi baru terbarukan. Tetapi hitungan karbon keluarnya dari menggunakan diesel dibandingkan menggunakan PLTU sangat jauh di bawah PLTU karbonnya. Itu adalah sustainability yang kita secara berlahan kita akan gunakan. Sehingga peran daripada kita semua ini harus masuk di dalam itu. Yang kedua, masyarakat juga kita dorong. Bagaimana kalau gunakan mobil listrik tadi?
Ayo kita sama-sama gunakan mobil listrik. Ini kontribusinya CO2 yang paling besar itu di sektor transportasi. Kalau nggak salah, mungkin Pak Bini lebih paham ya, karena pengamat ya. Kalau saya berdasarkan hitungan-hitungan dengan mobil yang sekian, lebih di atas 14 juta ini, ditambah lagi transportasi kita yang sering macet, sehingga kontribusi daripada ini sangat tinggi. Nah, kita bersama-sama untuk kami membentuk suatu ekosistem untuk menggantikan ini bersama dengan Ya, Pak. kira-kira Jadi kita transisi kita lebih smooth dibandingkan yang lain menurut saya, karena kita variasi energi baru terbarukannya kan banyak, Mbak ya. Dan teknologi kita kan semakin berkembang dan kita juga mengikuti perkembangan teknologi itu. Jangan khawatir jadi kalau Indonesia ini. Nah, tinggal semangat nasionalisme kita kan harus kita tingkatkan terus ini ya, Mbak. Jangan sampai kita hanya jadi penonton saja energi low carbon tapi disuruh import semua barangnya, hancurlah kita. Ya, nanti Pak Droyono pusing kepalanya, nggak ada lagi barang dalam negeri digunakan. Kita hanya jadi penonton kan ini kadang-kadang tapi menurut ini pendapat saya pribadi. Sometimes Mbak ya ada kepentingan-kepentingan tertentu orang ingin mengimpuskan kepada upon ke Indonesian. It's about the economic value. Economic value ya tentu saja mereka menginginkan apa saja yang bisa dieksporkan ke Indonesia, ini dimasukkan ke Indonesia. Itu kira-kira Mbak. Makasih banyak Mbak Bini. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi sangat jelas ya Pak bahwa dari segi supply sudah 12%. Karena saya sebagai orang awam, tapi dari pandangan dari penjelasan dari Pak Bobi ini jelas bahwa 12% menurut PLN itu cukup ya Pak ya. Pada saat ini tentu saja belum cukup. Kita kan mengejar sesuai dengan roadmap kita. Roadmap kita itu tahun 2025 itu 23%. Kalau kita main-main simulasi ya Pak ya, kalau 12% itu kira-kira mengcover berapa persen dari kebutuhan? Kalau kita perhatikan itu ya, katakanlah 12% kontribusi dari kebutuhan. Sekarang kebutuhan di Indonesia ini rata-rata ya sampai akhir tahun nanti sekitaran 259 terawatt hour atau katakanlah 249 ya, 250 ya, katakanlah 250. Kita bagikan saja Mbak, 12% dari 250 TWh itulah kira-kira kontribusi daripada energi terbarukan kita yang bisa kita bangkitkan. Itu yang pertama Mbak. Belum lagi kalau misalnya kita melakukan efisiensi di dalam tentu saja dari biomasa tadi, Mbak. Ini belum termasuk yang biomasa co-firing yang kita akan luncurkan juga. Jadi ini tentunya pasti harus ada policy mix ya Pak ya, nggak mungkin cuma satu saja dari energi baru dan terbarukan, tapi mix dari berbagai macam kebijakan ini kan yang bisa mendorong kecukupan sumber energi yang bersih. Begitu kira-kira Pak? Iya, tapi kalau pencapaian target 23% tadi memang harus kita bangun pembangkit, Pak. Jadi kita sekarang nanti akan mempercepat pembangunan PLTA kita sebesar 44,2 gigawatt dan PLTP, Mbak. PLTP itu 1,4 gigawatt. Pada saat ini kan pemerintah, Kementerian BUMN ingin menggabungkan holdingisasi daripada semua geothermal, Mbak. Ini yang sangat penting sekali kan. Kalau kita sudah mengholdingisasi, ini kan menjadi kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar kita bisa membangun lebih besar lagi tentu saja dan percepatannya lebih cepat lagi karena holdingisasi itu mempercepat kita untuk semakin untuk beraktivitas, melakukan investasi, melakukan peminjaman, melakukan monetisasi daripada semua aset yang ada. Sehingga kami yakin bahwa di tahun 2025 sesuai dengan target daripada 23% bisa tercapai. Kemudian kalau kita juga co-firing tadi, Mbak, kami sudah bekerja sama dengan perhutani, pihak swasta. Saya kira ini sangat besar sekali, manfaatnya itu bisa sampai 10% loh, Mbak. Kita bisa co-firingnya. Tadi kan 5%, bisa kita tingkatkan 10%. Karena toh nilai kalornya sama saja seperti Kaliandra, seperti yang telah disampaikan Pak Indroyono tadi. Kita sudah uji coba loh, kita sudah punya satu PLTU yang penuh, betul, walaupun itu IPP ya, yang di dan skala kecil 1 mega ya. Kita sudah punya yang yang itu, tidak terlalu khawatir karena toh saat ini sudah jalan kan, nggak apa-apa, nggak ada kerusakan masih bagus dan itu sangat yakin tinggal pada penyediaan secara ini kan kita kerjasama juga dengan Pak Indroyono dan teman-teman kan tentu saja bisa berjalan dan ini adalah sustainable karena tanam panen gitu sehingga terus menerus seperti itu. Kemudian kita konversi PLTD yang seperti saya sampaikan, Pak, itu bisa sampai 1,2 gigawatt peak loh, Pak, Mbak. Karena kan kita di Pulau Indonesia ini ada lebih 17.000 ya. Pada waktu itu sistem kita itu lebih daripada 5.500 itu pakai PLTD sekarang masih. Nah, kita konversi saja pakai PLTS.
PLTS atap. Atau kalau ada di situ seperti di Kepulauan Riau itu ada kita bangun PLTU sama EBT yang berbasis biomasa, itu jalan juga. Ya. Nggak apa-apa itu. Jadi semuanya kita lakukan, tapi di luar daripada sekali lagi, Pak, kalau kita ingin tambah lagi, ya harus pemanfaatan juga yang kita lakukan untuk pemanfaatan energi listrik yang berbasis listrik yang lebih ramah kepada Jadi lingkungan. ya, tadi Bapak sudah mengatakan dan agak menekankan lagi bahwa dari segi demand ini perlu dibantu, perlu di-create gitu ya Pak. Pak sekarang ke Pak Indrayono Pak, tapi ini ada masalah teknis sedikit Pak. Ini panitia meminta supaya kameranya Bapak diturunkan sedikit Pak Indro. Oke. Ya kelihatan seperti Pak Dida sana, begitu. Oke. Oke, siap. Pak tadi we left off waktu Bapak ingin menyampaikan mengenai roadmap, Pak. Mungkin kalau bisa dijelaskan mengenai roadmap dari APHI, apakah low carbon economy ini memiliki dampak kepada roadmap atau memang sebetulnya sudah berspirit green dan low carbon economy? Silahkan, Pak. Terima kasih, Bu. Jadi memang betul tahun 2000 sebenarnya Bapak Presiden minta kepada KPAI coba bikin roadmap dong. Perintah beliau tahun 2016. Tadi kita akhirnya 2019 selesai. Roadmap-nya itu roadmap industri produksi kehutanan 2019-2045. Jadi 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, kita buat memang awalnya roadmap itu sudah dibuat untuk multi usaha kehutanan. Belum terbit itu Undang-Undang Cipta Kerja. Alhamdulillah kita sudah buat ke sana. Karena gini, tadi disampaikan oleh Pak Bobi, Pak Dida ya. Kalau Anda bicara kehutanan, itu local content 100%. Itu Bu Bini jangan lupa ya. Kalau orang bilang, oh industri mobil, listrik, impornya berapa persen, ekspornya berapa persen, gitu kan ya. Kalau industri kehutanan, barang bahan bakunya 100% lah. Mau sekarang mau sampai hutan tanaman, pulp and paper, rayon untuk baju, garment segala macam itu is all local content. Itu yang saya garis. Oleh karena itu diputuskan kalau bisa target kita itu adalah kita bisa ekspor ini bukan production, ekspor itu ya $60 miliar loh setahun pada tahun 2045 dengan sustain karena ini kan barang yang sustainable bukan seperti migas atau batu bara yang habis gitu. Nah, ini kalau kita manage yang bagus, itu kita bisa. Nah, kita bisa buka lapangan kerja 6,5 juta orang gitu. Kalau sekarang baru 1,5 juta orang. Belum termasuk keluarganya ya kan. Insya Allah kita bisa memanfaatkan 42,5 juta hektar. Itu nah, dijabarkanlah ke bawah itu. Apa saja yang harus kita garap. Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja baru kita masuk, oke, kita tetap di industri kayu, betul kan? Kayu. Tapi it has to be value added. It has to be technology transfer. Kenapa? Kita lihatnya industri kayu itu adalah plywood tahun 80-an teknologinya. Sekarang tahun 2021, teknologinya itu masih teknologi tahun 80-an. Nggak kompetitif lagi. Dulu, kenapa plywood kita menguasai dunia, misalnya contoh aja ya, itu karena bahan bakunya harus kayu alam. Sekarang dengan teknologi lemnya, teknologi pressingnya Jepang dengan kayu hutan tanaman, dia bisa bikin plywood yang satu level dengan kemampuan kayu alam kita. Jadi kalau kita bicara masalah timber industry, it needs to be a value added. Nilai tambahnya ada. Yang kedua tadi multi usaha, kita langsung kan bioprospecting. Katanya Indonesia kan the largest biodiversity number 2 ya in the world, sudah berhasil. Kalau marine biodiversity nomor 1 kita dengan keanekaragaman hayatinya kita tahu semua kan. Nah itu kan untuk segala macam farmasi segala macam itu ke sana. Itu masuk dalam multi usaha. Kalau kita bicara kehutanan mesti apa itu madu, madunya madu minum madu gitu kan ya. Padahal sekarang komponen dari madu itu luar biasa. Yang ketiga lagi, kita sekarang masalah tadi ecosystem services. Sana kan dimasukkan ecosystem services, ekoturism. Oke, betul. Antara lain ya. Dan juga masalah karbon. Nah, kalau masalah karbon, nah sebenarnya kan dengan aksi mitigasi yang kita laksanakan itu ya dapat duit. Ya kan? Tinggal dihitung. Jadi gini, luas areanya berapa gitu ya. Kemudian tegakan pohonnya ada berapa, langsung dihitung. Serapan karbonnya berapa? Lah itu baseline-nya. Kalau saya aksi mitigasi, saya tanam lagi tambah, sungainya saya bagusin,
oh gambutnya saya konservasi, langsung dihitung lagi, naik. Nah itulah marginnya, itulah nilai karbon kita. Silakan mau dipakai dalam negeri karena kita ada komitmen Paris Agreement, sisanya boleh dong kita trade, kita jual. Dalam negeri sudah keluar tadi yang dengan $2 itu kan untuk trading dalam negeri kan ya. Nah, kalau harganya berapa kita lihat, kita adjust nantinya. Nah, seperti apa itu antara lain ya. Nah, seperti apa Bu? Karena tanya sekarang, saya yakin nih tadi Pak Dida bilang bawa oleh-oleh ya Pak ya ke sana itu. Selain bawa oleh-oleh juga harus bawa position Indonesia. Ini position kaitannya dengan net zero emisinya kapan gitu kan ya. Dunia dorong-dorong 2050. Kita bilang-bilang enggak 2060 gitu karena kan tadi kan Pak Bob masalahnya juga energi kan, energi masuk di situ. Jadi antara 2050 sampai 2060 silakan didebat di sana. Mudah-mudahan kalau kita sudah bawa posisi yang bagus untuk kita, maka kita dapat nilai bargain kapan Indonesia net zero emission. Nah kita di sektor kehutanan, di pemerintah menggariskan, pokoknya kalau net sink, forest and other land use atau FOLU itu 2030. Artinya apa? Kenapa? Kita harus bisa menekan 497 juta ton dari karbon emisi itu pada 2030. Kita kerja keras itu, bagus kan? Alhamdulillah dengan upaya ini, dengan dibantu misalnya PLN co-firing, orang nanam, berarti ini semua adalah kita punya karbon ekstra, stoknya nambah, bisa di atas baseline dari karbon kita, berarti kita ada margin, itu yang bergerak semua. Jadi sebenarnya nanti memelihara hutan, menanam kembali hutan, merestorasi gambut, menyelesaikan kanal-kanalnya, membersihkan itu semua itu adalah menekan kebakaran hutan, itu semua malah jadi duit gitu loh. Jadi ini adalah pola-pola seperti ini yang harus kita rubah. Kami pun dari berapa? Sekarang kan 500-an 30 anggota APH itu ya masih berpikir di sana. Ini harus kami mengsosialisasikan mereka ke sana. Karena this is the future of our industry. Pak Alex, boleh Itu nanti saya hubungin. Ya, Oke. makasih banyak Pak Alex. Terima kasih Pak. Oh ya, Jadi, baik Pak. oke. Jadi Pak Indroyono, sama sekali tidak ada gap ya antara roadmap APHI dengan low carbon development-nya pemerintah ya. Justru menunjang dan bahkan sudah masuk ke sektor-sektor yang bisa langsung menekan emisi karbon, kemudian juga sekaligus konservasi dan sebagainya. Begitu Pak. Saya senang sekali Bu, kita meluncurkannya 2019, 2020 terbit Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pas sekali gitu. Antisipatif ya Pak jadinya itu. Jadi kami terima kasih semua itu. Undang-Undang Cipta Kerja ini kita dari tadi rasanya semua berdiskusi dalam waktu ini. Ini sebentar lagi saya akan masuk ke sesi tanya jawab Pak. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi sebelum itu Pak, mungkin sedikit saja dari Pak Dida. Ini tadi kita bicara mengenai COP26, pesan dari Pak Indroyono sudah banyak itu. 1, kita bawa oleh-oleh. 2, kita bawa posisi, gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini ini peran apa Pak yang dibayangkan? Peran apa yang akan dimainkan oleh Indonesia di COP26 ini, mengingat kita juga sudah dipuji ya, kita juga sudah, Pak Luhut misalnya beberapa kali kita bilang bahwa kita adalah super power zinc kita kan ya Pak ya, berkali-kali kan Pak Luhut mengatakan itu. Nah dengan bekal yang banyak itu, posisi apa Pak di secara global yang akan dimainkan, yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Terima kasih Bu Bini. Nanti mungkin yang lebih elaboratifnya seharusnya teman-teman KLHK ya, karena kan lead negotiatornya National Focal Point-nya di teman-teman KLHK. Tapi yang pasti dari tahun ke tahun kita selalu mengambil posisi yang leading gitu ya di berbagai isu terkait dengan negosiasi perubahan iklim ini. Jadi di sisi lain juga seringkali kita berposisi untuk menjembatani antara negara maju dan berkembang. Nah, posisi-posisi inilah yang sering kita perankan, dan tentunya kita bisa memposisikan seperti itu tentu nggak harus menunjukkan kredibilitas ya, makanya
kebijakan-kebijakan di dalam negeri itu terus kita improve, kita perbaiki. Jadi dari beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan itu cukup ya seharusnya dipandang sangat apresiatif oleh seluruh negara gitu ya. Nah, ada beberapa hal tadi yang sebenarnya kita sudah cukup lead. Tadi misalnya yang Pak Bob sampaikan terkait dengan contoh hutan Amazon pun kita sudah yang terkait dengan RED Plus sudah sangat-sangat maju gitu ya. Tapi karena proses dinamikanya cukup tinggi, kemarin pemerintah akhirnya mencari skema baru di dengan Norway ya untuk yang RED Plus. Dan juga ada beberapa hal yang yang kita tunjukkan komitmen Indonesia gitu ya di dunia internasional. Nah, jadi saya pikir amunisi kita ke sana sudah cukup gitu ya untuk membawa ya tentu bersama-sama negara-negara lain untuk menyepakati rubuk dari Paris Agreement. Saya pikir tetap penuh dinamika, penuh tadi mungkin bumpy, tapi ujungnya tercapai kesepakatan. Itu mungkin Bu. Baik. Ini. Baik, terima kasih. Sebelum kita tanya jawab ini kayaknya kita ingin tahu sedikit nih Pak Bob nih tentang sertifikasi renewable energy itu. Tadi memang Pak Bob sudah mengatakan cukup banyak ya Pak demand-nya. Mungkin bisa agak detail sedikit, bukan detail lah, tapi mungkin bisa diterangkan bagaimana proses pengeluarannya dan bagaimana interest terhadap sertifikasi ini Pak. Terima kasih. Jadi kami sampaikan, terima kasih Pak Bini. Jadi prosesnya itu kita mengusulkan satu PLTP kita, yaitu PLTP Kamojang, untuk disertifikasi, di tracking. Kemudian setelah itu dari APX-nya yang dari Amerika itu kemudian melakukan uji tuntas ya Bu, due diligence, kemudian melihat apakah benar data, kemudian disurvei, kemudian mereka mengeluarkan lah kira-kira dari 140 megawatt itu dari Kamojang itu akan menghasilkan 993.000 renewable energy certificate unitnya. Satu unit itu setara dengan 1 MWH. Nah, itu setiap tahunnya kita keluarkan. Jadi pada saat itu kita sudah sertifikasi, tinggal kita menjualkan. Bagaimana pasarnya di Indonesia? Pasarnya sangat menggeliat. Sekarang sudah ada 12 perusahaan yang langsung ya Mbak ya, skala besar telah melakukan kerjasama dengan kita pembelian yang sudah mencapai sampai 300.000 unit sekarang. Dan kita juga menjual secara retail Mbak. Dari cara retail kita jual melalui bundling produk kita kepada masyarakat. Kan masyarakat juga ingin juga menikmati sebenarnya bagaimana kayak itu. Dan kita sudah keluarkan juga. Nah ini jadi pasar itu tetap menarik, mengingat kita juga di tahun ini akan menambah lagi Mbak, mulai dengan PLTA kita, baik PLTP Lahendong di Sulawesi, ini untuk pasar Sulawesi, kemudian PLTA Bakaru. Dan ini kita akan tambah terus sesuai dengan berapa sih animo daripada pelanggan. Tentu saja ini yang telah kita tetap komunikasikan kepada pelanggan. Apakah manfaatnya sudah ada? Ya, menurut mereka sangat bermanfaat sekali dan mereka sudah gunakan ini Mbak untuk pasar-pasar ekspor di Eropa gitu. Yang saat ini kalau mereka ingin preferensi tertentu katanya harus menggunakan energi renewable energy itu, termasuk salah satunya renewable energy certificate. Kira-kira itu Mbak Bini Ya. yang bisa saya Baik sampaikan. Pak Bob ya, dengan demikian kita bisa sangat optimis bahwa low carbon akan bisa segera kita laksanakan. Tentu saja the devil is in the detail ya Pak ya, what kind of policy mix that we need to have. Dan tadi juga Pak Dida kalau nggak salah ya sudah menyampaikan bahwa dalam kita menggulirkan yang namanya kebijakan itu pasti saja akan ada kepentingan yang kemudian akan saling berkompetisi, to make it very mildly, berkompetisi. Yeah. Nah ini sudah banyak pertanyaan Pak, jadi saya mulai dulu ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Susandi khusus kepada Pak Bob.
Pertanyaannya begini Pak, terkait krisis energi yang sedang terjadi di belahan dunia, bagaimana rencana PLN selaku penyedia listrik negara bertahan di masa-masa tersebut? Apakah rencana-rencana ini berpotensi meningkatkan emisi? Silahkan. Jadi pertama kali kalau kita lihat krisis di mana-mana itu karena transisi mereka kan belum mulus seperti yang diharapkan. Misalnya seperti Inggris kan ya, dia menghapuskan semua yang berbasis PLTU-nya. Kemudian mereka menggunakan energi EBT. Kemudian tetapi gas masih ada. Nah, ini juga gas kesulitan karena kebutuhan dunia tiba-tiba naik kan. Kemudian EBT juga tidak tercapai. Artinya bisa jadi krisis. Nah, ini bagaimana Indonesia? Sekali lagi Indonesia kaya akan hasil bumi alamnya. Itu yang paling penting dulu dicatat. Kita berbahagia, beruntung tinggal di Indonesia ini. Artinya, kemudian kedua, pemerintah sudah menyediakan kecukupan energi itu sudah dipikirkan 5 tahun yang lalu. Masih ingat Pak Jokowi mengeluarkan 35.000 gigawatt. Tapi dari 35.000 gigawatt itu, pada saat itu didorong adalah bagaimana PLTU itu adalah PLTU yang efisien, yang rendah karbonnya. Maka digunakanlah pada waktu itu skalanya sudah ultra super kritikal dengan super kritikal. Artinya proses daripada pengolahannya itu adalah sangat efisien sehingga emisi rumah kacanya semakin kecil. Itu yang dicantumkan. Tetapi dalam rangkaian itu juga energi terbarukan tetap dibangun juga. Nah, ini kesiapan kita daripada energi dari sisi pembangkitannya cukup, sumbernya juga cukup. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Kalau mereka kan nggak ada sumber tambang, kita punya sumber tambang. EBT mereka banyak, tetapi jangan lupa, banyak dibeli dari sistem Eropa itu. Kalau sistem Eropa yang tempat lain, ya harganya harus naik juga dong. Karena tempat lain menawarkan lebih tinggi. Jadi grid-nya Europe itu sudah menjadi masuk. Dan mereka, tapi Indonesia, kita bergantung kepada diri kita sendiri, tidak masuk grid ASEAN. Kita masih satu dan itu kita masih banyak. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah memang itu low carbon? Memang pada saat ini kan seperti kita sudah sampaikan tadi, masih menggunakan PLTU yang berbahan bakar coal lebih besar 65%. Tetapi dari itu kita sudah menggunakan PLTU yang berbasis sangat efisien dengan ultra supercritical. Dan kita lagi menjalankan sekarang beberapa PLTU sudah 8 PLTU sudah diganti dengan biomasa yang 5% yang disampaikan oleh Pak Indroyono tadi. Dan ini akan kita tingkatkan menjadi 10%. Dan yang ikut PLTU ini bukan hanya 8 itu saja. Kita maunya semua PLTU yang ada skala kecil, skala besar ikut semua dalam biomasa ini. Sehingga kalaupun kita untuk ketahanan energi kita, ketahanan energi yang betul-betul dari dalam negeri, ditambah lagi ketahanan energi yang sudah berbasis daripada EBT atau energi baru dan terbarukan. Ini yang kira-kira Mbak, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi sekali lagi, desakan, oh kenapa nggak dimatiin PLTU semua? Itu bukan transisi namanya, memaksa. Gitu Mbak. Iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad kepada Pak Dida dan Pak Indroyono. Berapa besaran EBT pada tahun 2021 dan bagaimana sisa pencapaian dan cara mencapai target 23% pada tahun 2030? Kayaknya pada Pak Bob juga. Mungkin Pak Indroyono dulu ya. Supaya Pak Dida jangan terus-terusan nomor satu, Pak Indroyono dulu. Undang-Undang Energi tahun 2007 menggariskan tahun 2025 itu energi baru terbarukan itu 23%. Ya, berarti hari ini, 4 tahun lagi sebelum 2025 itu, tadi disampaikan oleh Pak Bob 11% ya Pak ya, antara 11-12%. Jadi kita harus mengejar dalam 3 tahun ini, dalam 4 tahun ini kita harus mengejar kekurangannya yang ya berapa ya, 13% lagi gitu ya. Nah, berbagai upaya terus terang saja. Gitu. Saya terus terang kalau melihat ini malah kencengnya beberapa tahun terakhir ini didorong luar biasa ya, supaya kita tahu ini baru sekarang ini. Nah, kami sumbangannya dari sektor kehutanan tentunya tadi adalah energi biomasa. Nah, sekarang itu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja di mana multi usaha dibolehkan, ini menjadi bagus begitu. Apalagi kalau untuk yang 5% PLN itu, Bu, itu kan paling kebutuhannya paling 3.000-4.000 hektar. Itu sebenarnya nggak besar. Luasannya cukup yang
bisa dilaksanakan oleh koperasi gitu. Jadi ini sesuatu yang bisa kita gerakkan ke depan. Jadi kalau dari kami sekarang ini, apakah itu sodas? Sodas itu adalah serbuk gergajian itu jadi pelet, boleh. Apakah itu hujan tanaman energi jadi wood chips, boleh gitu. Jadi itu yang bisa kita dorong. Yang jelas, mungkin saya garis bawahi, local content 100% dan sustain. Tadi kan, nanam, melihara, panen. Nanam, melihara, panen. Gitu aja. Membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Jadi ini saya, malah terus terang saya deg-degan dari targetnya PLN itu, 4,1 juta meter kubik per tahun ya Pak ya. Wah, luar biasa tuh. Ya Pak, Nanamnya harus kenceng banget gitu. Terima kasih. Supaya targetnya menantang Pak, supaya gairah hidupnya semakin kuat Ya. gitu kira-kira Pak Indra. Silakan Pak Bob diteruskan. Karena ini dia ada pertanyaannya juga mengenai bagaimana mencapai target 23% pada tahun 2030. Ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, jadi ada beberapa yang telah akan kita lakukan, inisiatif-inisiatif kita untuk mencapai yang sekarang saat ini kan 12,5 ya. Bagaimana mencapai 23, kan sekitaran tinggal 10,5 lagi yang kita harus jalan. Nah, itu kita membangun yang sudah kita alokasikan di dalam RUPTL dan juga saat ini ongoing, itu 4,2 gigawatt dari PLTA, sumber air kita, kemudian dari PLTP kita atau panas bumi atau geothermal itu ada 1,4 gigawatt. Nah, kemudian kita juga mengkonversi ke EBT dari PLTD kita itu sudah bisa berkontribusi 1,2 gigawatt peak plus baterai. Kemudian disampaikan juga co-firing. Tadi targetnya yang betul-betul menantang yang disampaikan oleh Pak Indriono tadi adalah bagaimana kita semua PLTU itu tidak 5% lagi tapi 10%. Dan itu sekitaran 4 juta ya itu. Dan itu memang menantang, tapi saya yakin dengan luasan kita, dan ini kan hutan tanaman industri ya, hutan tanaman energi sekarang kata Pak Indriono, bukan tanaman industri lagi. Karena untuk energi. Kan ini adalah sustain, bukan sekali tebang selesai. Tapi ini tanam, tumbuh, panen, tanam, tumbuh, panen, tanam, tumbuh, panen. Itu kita lakukan secara berkesinambungan. Dan ini kesempatan untuk kita memang mulai dari masyarakat yang berkecimpung di sekitaran hutan tanaman energi itu bisa ikut andil dalamnya, sehingga kita tadi target daripada tenaga kerja yang diserap itu lebih besar lagi, sampai bisa 6 jutaan. Ini efek dominonya sangat besar sekali. Ini yang kita lakukan. Apakah mustahil 4 tahun ini kita adalah suatu target yang menantang, tetapi kan kita harus optimis dan kita ada sarananya. Dan sudah kita optimis itu bukan hanya optimisan, kan kita sudah punya fasilitinya, sudah punya hutannya yang hutan tanaman industri yang saat ini bisa kita ubah menjadi hutan tanaman energi. Kemudian PLTA itu surveinya sudah dilaksanakan bukan saat ini, Mbak, tapi sudah 10 tahun yang lalu superhidrologinya. Sehingga kita tinggal bagaimana kita melakukan itu, menginvestasikan. Memang membutuhkan kalau PLTA itu minimal sekitar 3 tahun lah. Ya, untuk kira-kira bisa kita melakukan. Kita punya Jati Gede yang baru masuk, kemudian kita juga punya yang di Sumatera Utara, punya yang untuk di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, mohon maaf. Kemudian kita punya juga di pump storage di Jawa Barat. Itu semua adalah bagian yang ongoing progress sekarang dan siap masuk pada 4 tahun ke depan gitu. Baik Pak, itu kelihatannya PLN sudah sangat clear, tapi banyak pertanyaan tuh mungkin justru karena kurang sering kali Pak PLN menyampaikan kepada publik mengenai cara-cara untuk mencapai bauran 23% itu, atau mungkin ya orang tidak selalu memperhatikan apa yang disampaikan. Ini ada pertanyaan dari Ming Shen kepada seluruh panelis, tapi Pak Dida sedang off. Jadi pertanyaannya, terdapat 2 langkah yang dapat dilakukan untuk menurunkan karbon, yaitu keuangan hijau dan penghijauan keuangan. Salah satu langkah penghijauan, Salah satu langkah penghijauan keuangan yaitu menerapkan Climate Related Financial Disclosure Recommendation (TCFD). Apakah Indonesia akan menggalakkan penerapan disclosure pada sektor publik dan swasta? Ini harusnya Pak Dida yang jawab ya Pak ya. Pak Indroyono dulu mungkin ada pendapat Kalau Pak. tadi per swasta kita siap menunggu. Makanya tadi kan penting tuh keluarnya nilai ekonomi karbon perpresnya.
Ya. Mm-mm. Karena itu masalah carbon pricing, kan selalu ada dua di sana itu. Satu adalah kewajiban kita untuk Paris Agreement. Kan kita harus menurunkan menurunkan emisi karbon. Nah, di luar itu tentunya harapan dari private sektor adalah boleh trading dong. Trading ya, baik dalam negeri tadi diinisiasi oleh Kementerian SDM yang $2 atau dengan trading luar negeri. Itu yang diharapkan. Jadi kita mandatorinya dilaksanakan dengan persetujuan. Yang kedua adalah sisa dari itu, yang bicara begini masih sektor kehutanan, bukan pasti ada sisanya nih. Kalau dari PLN mungkin pusing ya, dari pabrik semen pusing Bu. Tapi kalau dari kehutanan pasti kalau saya melaksanakan aksi mitigasi pasti saya bisa menyerap karbon dan ada lebihnya gitulah. Boleh nggak lebihnya ini di trade, diperdagangkan. Nah, ini semua Bu Bini ya masih perlu regulasi. Jadi pemerintah karena juga susah perdagangan itu berapa sih gitu. Karena harganya juga range-nya harga juga dari sekian sampai sekian gitu. Kita nggak tahu. Jadi sebagai private sektor kita tunggu saja. Pertanyaan, karena sekarang ada dunia baru nih ya. Dunia baru yaitu orang-orang atau lembaga keuangan atau perbankan yang sekarang mulai melirik ini. Mereka siap berinvestasi begitu. Saya siap investasi untuk carbon trading. Berarti mereka sudah melihat ini ada prospek lah. Kita punya satu bahan baku yang utama yaitu hutan dan lahan landscape ini yang udah pasti punya kita selamanya. Jadi kita silakan aturannya di-adjust. Nanti ini saya kira baik pemerintah dan sektor akan masuk ya masalah keuangan hijau ini. Karena saya garis bawahi lagi kemarin saya kira kita disampaikan oleh Menteri Keuangan di Washington apa ya? Kita antara 300 sampai 400 miliar dolar investasi untuk perubahan iklim ini. Dan kekuatan pemerintah kalau kita lihat APBN ya 5-6% gitu. Jadi 94% itu dari mana? Nah, betul. Pertanyaannya kan karena kita itu super power di bidang tadi ini, pasti orang akan invest di sini. Nah, silahkan dibuat climate investment-nya juga green. Gitu. Demikian Bu Bini. Ya, jadi kita harus bikin good climate investment for climate crisis ya Pak ya. Betul. Harus. Dari Pak Bob ada komentar Pak, ada jawaban terhadap pertanyaan dari Bapak Ming-Shen tadi tentang green financing? Kalau kita CFD. Tentu saja kan BUMN ini Badan Usaha Milik Negara kan adalah tangan armnya daripada pemerintah. Semua aturan pemerintah itu kita pasti ikuti comply. Jadi kalau misalnya dibutuhkan disclosure, kita disclosure. Sekarang pun sudah disclosure kan kita di laporan-laporan kita. Kemudian tentu saja kita sekarang mencari pendanaan. Kita sudah menandatangani dengan ADB beberapa itu untuk pendanaan berbasis energi hijau yang lebih murah tentu saja. Dan kemudian kita akan mengikuti ESG yang Mbak, Environmental, Social, and Governance itu yang kita terus lakukan. Saya kira ini adalah bagian daripada move bersama ya, gerakan bersama, tidak aja karena pendana dari dunia juga mencari yang pendanaan hijau sekarang, bahkan Cina pun sudah menutup untuk pendanaan yang bersifat coal ya, sekarang mereka hijau dan kita terima itu. Tapi sekali lagi di dalam semuanya tentu saja efisiensi di skala sektor tetap dilakukan, di mana juga pendanaan juga kalau menawarkan energi hijau harusnya mampu bersaing dan pendanaan yang lain yang memberikan harga yang murah. Itu Mbak yang penting kita laksanakan bersama gitu. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Alberto Pakpahan untuk Pak Dida, tapi Pak Dida belum kembali. Saya bacakan saja. Mohon maaf ya Pak, ini saya di rumah. Banyak tetangga yang sedang renovasi rumah, jadi berbagai macam bunyi masuk bocor ke sini. Mohon maaf Bapak-bapak panelis dan para audiens sekalian. Iya, pertanyaannya begini. Berapa besar entry barrier dari bisnis untuk bisa mendapatkan manfaat dari kredit karbon ini? Serta seperti apa tingkat partisipasi dan keterlibatan segmen yang lebih kecil seperti UMKM untuk mendapatkan manfaat ini? Mungkin ada yang bisa bantu menjawab, Pak? Kalau kita melihat, Pak, keseimbangan balancing-nya. Ya, tidak boleh kita itu memperdagangkan itu satu yang rugi atau one lose, one itu atau zero sum game sebenarnya ya. Harus betul-betul kita lihat ini. Kalau kita perhatikan, oke, kita mau buat sekarang carbon trading. Kita harus melihat juga peer kita di luar negeri.
Apakah mereka sepakat dengan apa yang kita lakukan itu? Misalnya di dalam carbon trading, harus diperhatikan semua aspek-aspeknya. Jangan one lose, one win gitu loh. Mereka mengatur suatu sistem yang untuk kepentingan mereka saja, tetapi kita yang nggak, misalnya contohnya. Oke, seperti kata Pak Indroyono tadi, ini dong, hutan kita ada sisa lebih daripada ini, kan bisa kita jual ini, harus ada somebody nangkapnya untuk membelinya. Kemudian ada juga nanti orang yang menggunakan PLTU di sana untuk membeli yang green tadi, sehingga mereka bisa mengcover daripada CO2 yang keluar. Kan begitu sistem trading. Tapi kadang-kadang kan tradingnya berat sebelah ini. Iya. Ya berat sebelah, Mbak. Dengan kekuatan super power, walaupun kita punya super power Indonesia, tapi super power kebijakan karena mereka dulu, kemudian mereka membuat kebijakan sendiri. Contohnya, Mbak, kelapa sawit. Contoh aja kelapa sawit. Sebenarnya kelapa sawit, Mbak, di Italia itu ada suatu perusahaan yang 100% sudah CPO. Tapi kita di-ban kan? Iya. Dengan alasan itu tidak seimbang. Padahal kelapa sawit kita ini dibilang tidak green energy, gimana? Mereka kan ada juga istilahnya sistemnya, sistem tanam kembali, dan itu benar-benar hijau, tidak hijau pun aku bingung, karena mereka juga menggunakan gitu. Itu artinya kebijakan-kebijakan itu. Nah, Indonesia harus berperan erat, berperan sangat utama untuk itu. Jadi jangan sampai kita menjadi suatu permainan dalam suatu sistem pasar, sehingga pasar yang mereka bentuk sendiri, dan pasar ini aturannya berat sebelah. Nah, harusnya keseimbangan ini yang harus kita jaga. Saya kira itu part of the business ya, part of the business. Karena semua kita memang sangat mendukung, Bu. Tetapi at the end of the day, semua ini sebenarnya untuk humanity kan, Bu. Kita bayangkan misalnya seseorang dengan aturan tertentu, tapi menderita gimana? It's not good, it's not fair. Jadi artinya UMKM kita tetap harus tumbuh, masyarakat Indonesia harus maju, tetap mendepan dengan menggunakan ESG ini. Tetapi kita harus laksanakan ini secara bertahap. Nggak bisa langsung top cut off sudah selesai. Karena masih banyak kita di bawah garis kemiskinan, Mbak. Kami mempunyai 32 juta pelanggan yang masih menikmati subsidi. Dan Tidak sisanya mungkin kita langsung cabut subsidinya begitu saja. ya, subsidinya dari pemerintah ini, pemerintah yang mencabut ya, Mbak, bukan PLN ya. Betul, Tapi betul. tidak Maksud mungkin saya, kan? ya, saya Tidak mungkin kita cabut ya. mungkin Kemudian kita juga kan Yes, mendorong industri kita supaya untuk mengembangkan mencari tenaga kerja. Nggak boleh kita matikan industri kita. Wah, kamu nggak green, kita matikan ya, stop. Kamu harus jadi green, matikan dulu. Mati dia, Mbak. Orang ada berapa tenaga kerja yang harus mati itu. Artinya kita juga harus membina bersama-sama, bekerja bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama bagaimana suatu perusahaan ini secara smooth berpindah kepada green. Tetapi tetap mereka bisa hidup gitu. Ini kalau dari hati saya sebagai bangsa Indonesia. Karena pengalaman saya itu not even a single company, a single country, Mbak, follow hasil daripada Paris Agreement. Menurut catatan ini, Mbak, yang sudah disiapkan oleh salah satu penggiat di Amerika itu yang mereka mengeluarkan jurnal itu. Not even a country, Mbak. Bahkan tidak ada satu. Jadi itu yang paling penting menurut saya ya. Kita tetap cinta Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Ini kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan beberapa take away dari diskusi kita pagi ini. Pertama adalah bahwa yang kita semua yang ada di sini, baik dari pemerintah, dari sektor swasta, dari penyedia energi, PLN, semuanya berkomitmen terhadap low carbon. There's no question, there's no debate, tidak ada kontroversi, tidak ada apa-apa. Kemudian, apakah kita siap melaksanakan kebijakan low carbon? Siap dalam arti kata kerangka regulasinya sudah ada, political will-nya jelas sudah ada, political commitment-nya sudah ada, infrastruktur sudah dibangun, tetapi masih ada beberapa catatan. Misalnya demand untuk clean energy itu masih harus digenjot lagi, dipromosikan lagi. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat, kelihatannya ini masih juga perlu ditingkatkan lagi ya, artinya pemahaman mengenai pentingnya kita hidup dengan cara yang berubah, karena kalau kita menuju low carbon maka hidup kita semuanya juga akan berubah.
yang lainnya adalah tadi catatan dari Pak Indroyono dan Pak Dida, itu adalah bagaimana kita membuat kebijakan yang akhir jalan tetapi adil buat semua. Begitu ya Pak ya? Jalan tapi adil buat semua. Dan Pak Bob juga mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir bahwa transisi menuju low carbon itu akan membuat Indonesia sengsara karena kita mempunyai banyak opsi. Tapi di lain pihak Pak Bob juga memberikan catatan, kita harus ingat masih ada berjuta-juta masyarakat yang electricity-nya disubsidi oleh pemerintah. Jadi bagaimana kita memprioritaskan ini semua itu adalah tugasnya Pak Dida. Mana Pak Dida? Tugasnya Pak Dida sebagai Menko Perekonomian. Tapi tentu saja dengan dukungan dari Pak Indroyono. Terima kasih Pak Indroyono sudah hadir dan sudah share begitu banyak, dan senang sekali Pak mendengar bahwa dari pengusaha hutan, pemilik konsesi hutan ini sama sekali tidak ada resistensi terhadap transisi menuju green economy, dan bahwa dari sektor hutan juga bisa supply kepada energi dan juga mengubah, sudah malahan sudah ya Pak ya, sudah berpraktik bisnis yang selaras alam begitu. Terima kasih Bapak-bapak atas kesediaannya, dan sebelum selesai mari kita berfoto dulu. Sebelum perpamitan saya ingin foto bersama dengan para narasumber terlebih dahulu. Mohon bersiap-siap Pak, semuanya senyum yang lebar, sudah dekat makan siang, agak lapar tapi nggak apa-apa, kita sebentar lagi. Saya akan hitung, panitia ini maaf nggak ada Pak Dida, nggak apa-apa ya Pak ya, Mas panitia? Nanti di crop aja Mbak. Oke, di crop aja. Sebentar. Oke, saya hitung ya Bapak-bapak supaya siap semuanya, senyumnya manis. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada narasumber atas waktu dan insight-nya pada sesi ini. Sampai jumpa semua. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu Bini. Sehat. Terima kasih Mas Bu Bob. Bini. Terima kasih Pak Indroyono. Sampai ketemu lagi Pak Indroyono. Ya, Oh, ini ada Pak Dida. Pak Pak Dida. Dida, terima kasih Pak Dida. Sampai ketemu. Sampai ketemu Pak Dida, terima kasih. Ini. Terima Pak Bob, kasih. mohon maaf Ya. tadi. Iya Pak Dida. Apa-apa. Sukses selalu Pak Dida. Ya. Baik, tentunya terima kasih juga kepada para sahabat Kata Data yang telah menyaksikan sesi 2 virtual event Road to COP26 yang dipersembahkan oleh Kata Data dan Landscape Indonesia, serta didukung oleh ICDX Group dan media partner kami, Metro TV, Media Indonesia, Berita 1, Social Connect yang on top. Jangan lupa untuk menyaksikan sesi ketiga dengan tema Accelerating Investment for Transition pada pukul 14 WIB. Saya Bini Bukhori beserta tim webinar Sisi Plus Kata Data pamit sejenak. Kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Setiap saat, berita bertabur di ruang publik. Namun hanya Media Indonesia memberikan yang terbaik, mendalam, terpercaya, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Media Indonesia Cetak, mediaindonesia.com, dan e-paper Media Indonesia layak menjadi referensi Anda. Media Indonesia, referensi bangsa. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu jam 7 malam lewat 45 menit.